Lagi diurus semua. Oke. Kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan pokoknya membela kepentingan rakyat. Saya jawab dari belakang ya. Jadi siapapun yang terlibat dalam perkara ini, baik berdasarkan keterangan saksi maupun berdasarkan dokumen atau alat bukti yang lain, pasti akan kita panggil untuk dimintai keterangan. Siapapun. Yang pertama. Yang kedua terkait dengan tadi disampaikan oleh PLT ya di RUT PT Pertamina ya, Patra Niaga. Saya tidak berkomentar, itu domainnya beliau ya kan ya. Yang pasti kami penyidik bekerja berdasarkan alat bukti. Tapi tadi saya sempat mendengar pada saat hearing dengan Komisi 12 ya, itu kan yang dimaksud. Saya juga menyaksikan di televisi bahwa tadi memang disampaikan tidak ada blending ya, RON tidak berubah, tetapi yang disampaikan ketika bahan bakar itu, anggaplah tadi RON berapa disampaikan 92 ya, dicampur dengan zat adiktif dan pewarna, maka tidak akan merubah RON. Coba kalau saya salah dikoreksi ya. Saya dengar seperti itu. Tetapi penyidik menemukan tidak seperti itu. Ada RON 90 atau di bawahnya ya, 88 di blending dengan RON 92. Jadi RON dengan RON. Tadi kan tidak seperti itu. Nah, sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi di dalam fakta yang ada. Saya rasa itu jawabannya. Ya, baik. Jadi hasil penyidikan ya, tadi kan saya sampaikan itu RON 90 atau di bawahnya itu. Tadi fakta yang ada dari keterangan saksi RON 88 di blending dengan 92 dan dipasarkan seharga 92. Lah, apakah itu nanti RON atau tidak? Ini ahli akan meneliti, tapi fakta-fakta alat bukti yang ada seperti itu. Keterangan saksi menyatakan seperti itu. Untuk harga, nah itu seharga dengan RON. Pertamax oplosan jadi bola liar yang menggerus kepercayaan konsumen. Pertamina harus uji coba terbuka agar publik percaya. Dipublikasikan oleh BBC. Kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada anak usaha PT Pertamina telah menggerus kepercayaan konsumen dan publik terhadap produk perusahaan pelat merah tersebut. Di media sosial mulai gencar ajakan untuk beralih ke produk asing, bahkan ada yang berinisiatif mengajukan gugatan class action ke pengadilan sebagai bentuk kekecewaan karena merasa telah ditipu. Ini karena sebelumnya Kejaksaan Agung menyatakan salah satu modus yang dilakukan para pelaku korupsi yakni mengoplos impor minyak produk kilang dari yang tadinya RON 90 setara Pertalite menjadi RON 92 setara Pertamax. Meski belakangan PT Pertamina menyanggah pernyataan Kejaksaan dan menyebut tidak ada pengoplosan bahan bakar minyak Pertamax, serta mengeklaim kualitas Pertamax dipastikan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan pemerintah yakni RON 92 dan hal ini belakangan dibenarkan oleh Kejaksaan Agung. Tapi bagaimanapun, menurut para pengamat energi dan perminyakan, kemarahan publik sudah kadung tak terbendung. Karenanya pengamat menyarankan badan pengawas seperti BPH Migas atau Lemigas untuk melakukan pembuktian secara terbuka. Pertamina bisa menggandeng ahli untuk menguji dengan mengambil sampling apakah benar kualitasnya sesuai. Kalau terbukti ada pengoplosan, maka harus ditarik dari peredaran. Tanpa itu, masyarakat enggak akan percaya, ujar pengamat energi sekaligus peneliti senior di Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan, Pusekra, UGM, Fahmi Radi. Imbasnya akan terjadi migrasi besar-besaran dari Pertamax ke Pertalite. Petugas SPBU sedang membersihkan papan penampang harga bahan bakar minyak di SPBU Pertamina. 3 modus korupsi yang menjerat anak usaha Pertamina.
Sejumlah petinggi Pertamina terseret dalam jeratan kasus dugaan korupsi terkait tata kelola minyak mentah dan produk kilang minyak antara tahun-tahun 2018 sampai tahun 2023. Dalam pemaparannya, Kejaksaan Agung menyebutkan setidaknya ada 3 modus yang dilakukan para tersangka. Modus pertama, mengondisikan produk minyak bumi dalam negeri menjadi berkurang dan tidak memenuhi nilai ekonomis yang berakibat tidak terserapnya seluruh produk kilang. Padahal pemenuhan minyak mentah dalam negeri seharusnya wajib mengutamakan pasokan minyak bumi dari dalam negeri dan Pertamina wajib mencari pasokan minyak bumi yang berasal dari kontraktor dalam negeri sebelum merencanakan impor. Ketentuan itu diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, (EESDM), Nomor 42 Tahun 2018 tentang prioritas pemanfaatan minyak bumi untuk kebutuhan dalam negeri. Dampak dari pengondisian tersebut, menurut Kejaksaan, perlu dilakukan impor. Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, RS, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama, KKKS, tahun-tahun 2018 sampai tahun 2023 di Jakarta, Selasa, 25/02. Modus kedua, agar impor minyak bisa dilakukan, produk minyak mentah dalam negeri dari kontraktor kontrak kerjasama, KKKS, sengaja ditolak dengan dalih tidak memenuhi nilai ekonomis. Padahal harga yang ditawarkan masih masuk rentang harga perkiraan sendiri. Selain itu produk minyak mentah KKKS ditolak dengan alasan tidak sesuai dengan spesifikasi kilang minyak. Padahal, minyak tersebut masih sesuai dengan spesifikasi kilang Pertamina dan masih bisa diolah dengan dihilangkan kadar merkuri atau sulfurnya. Penolakan inilah yang dijadikan dasar untuk menjual minyak mentah produksi Indonesia ke luar negeri atau diekspor. Sementara, PT Kilang Pertamina Internasional malah melakukan impor minyak mentah dan PT Pertamina Patraniaga mengimpor produk kilang. Dari kegiatan pengadaan impor minyak mentah dan produk kilang tersebut, Kejaksaan Agung menyebut menemukan adanya permufakatan antara penyelenggara negara dengan broker berupa kesepakatan harga yang sudah diatur sebelum tender dilaksanakan. Modus ketiga, kata Kejaksaan, untuk pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga, tersangka Rifa Siahaan membayar produk untuk RON 92, setara Pertamax. Padahal produk yang dibeli memiliki RON 90, setara Pertalite, atau lebih rendah. Produk tersebut lantas dicampur di depo untuk menjadi RON 92. Jadi dia, tersangka, mengimpor RON 90, 88, dan di bawah RON 92. Hasil impor ini dimasukkan dulu ke storage di Merak, Banten. Nah, lalu di blended, campur, lah di situ supaya kualitasnya itu jadi trademarknya, merek dagang, RON 92, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum. Kejaksaan Agung, Harli Siregar saat dihubungi BBC News Indonesia, Selasa, 25/02.